Saya Yasir, Nenek Ama masih bersama Anda di Indonesia Update, Saudara. Ditinggal ayah dan ibunya dalam waktu yang hampir bersamaan. 6 anak di Balikpapan pun akhirnya menjadi yatim piatu dalam satu hari, Saudara. Hanya berselang 6 jam, kedua orang tua mereka meninggal dunia. Ali Mardani, Alika Mardani, Alifa Alfira Mardani, Aldolila Mardani, Dira Naura Mardani, dan Syafayanti Bulan Mardani kini yatim piatu. 6 kakak beradik ini harus kehilangan kedua orang tua mereka dalam waktu yang hampir bersamaan. Sang ibu, Siti Hardianti Ode, meninggal dunia pada Minggu 23 Februari 2020 lalu karena menderita hipertensi. Namun berselang 6 jam kemudian, suami Siti, Yahya Hardani, menyusul kepergian sang istri dengan penyakit yang sama. Saat prosesi pemakaman, sang suami mendadak hipertensi dan meninggal dunia. Saya kemarin nggak tahu, saya ke pasar, setengah 8. Pulang setengah 9. Anak itu saya bilang, katanya Mak, bilang Nek, itu mama pingsan. Jadi aku lari-lari ke atas ngeliatin. Aku lihat itu, aku lihat sudah kayak memang sudah nggak ada dia punya napas. Jadi bapaknya lari ke puskesmas, ngambil mobil sampai di puskesmas, dia angkat, orang puskesmas ngangkat ke ambulan bawa ke puskesmas, periksa, katanya sudah nggak ada. Jadi sehari dua orang tua juga? Ya, yang lakinya jam 5 sore. Warga yang prihatin berbondong-bondong datang untuk melihat kondisi ke-6 anak almarhum dan almarhumah. Mereka membawa sejumlah makanan dan kebutuhan anak-anak. Dari makanan anak-anak, Anak pertama Siti dan Yahya masih berusia 9 tahun, sementara anak bungsu mereka masih berusia 1,5 tahun. Kini 6 kakak beradik ini menggantungkan hidup mereka kepada kakek dan neneknya. Pemerintah Kota Balikpapan juga bergerak cepat agar mereka bisa ditanggung Dinas Sosial Kota Balikpapan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan kini saudara, kita sudah terhubung dengan nenek dari 6 anak yatim piatu di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ada Ibu Waode Rusdiana. Selamat sore, Bu Waode. Selamat sore. Ya, Bu Waode, bisa diceritakan bagaimana kondisi 6 cucu dari Ibu Waode sekarang? Ya, cucu saya untuk sementara ini ya. Di rumah ya, Bu Waode ya? Iya, di rumah. Bagaimana kondisi mereka? Sehat, masih berduka atau seperti apa? Ya, sehat, ya berduka juga, sehat juga. Alhamdulillah ya, kondisi mereka dalam keadaan sehat. Lalu apakah ini kalau kita lihat anak dari almarhum ini kan ada yang paling besar 9 tahun, ada yang paling kecil begitu 1,5 tahun. Apakah mereka sudah mengetahui persis bahwa kedua orang tua mereka telah tiada, Bu Waode? Sudah mengetahui. Sudah mengetahui. Lalu apa respon dari mereka? Ya, cuma aja, Mak bisa kembali. Saya bilang nggak kembali lagi lama-lamanya. Banyak. Baik Bu, kemudian apa langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak keluarga? Ya, pihak keluarga yang memberikan saya harus sabar aja katanya. Mau diapain memang sudah kehendaknya. Ibu boleh bisa diceritakan bagaimana akhirnya anak ibu meninggal yang disusul juga dengan pasangannya? Ya, ini anak saya itu dia memang punya penyakit tekanan darah tinggi. Habis itu dia pernah berpesan bahwa tolong jagakan anak-anak saya. Kemudian Ibu? Kemudian itu katanya bilang dia sakitnya udah lama berarti ya Bu ya?
Dia sih enggak sakit, dia habis melahirkan. Cuma hanya itu aja, hanya sakitnya hanya tinggi darah tinggi itu aja. Oke, kalau suaminya Bu? Suaminya sih enggak sakit. Hari Sabtu itu dia turun kerja di bandara. Lalu apa penyebab kematian dari suaminya? Ya penyebab itu, sakitnya itu hanya dia merasakan sakit dadanya. Oke. Dan Ibu sekarang ke depannya Ibu punya tanggung jawab merawat 6 cucu. Apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya saya tetap berusaha untuk memberikan nafkah buat cucu-cucu saya. Sudah ada koordinasi dengan keluarga besar begitu untuk membantu membiayai kehidupan dari 6 cucu Ibu ini? Ya sudah. Apa yang nantinya ke depan? Ya, saya kuat tenaga, saya memperkuatkan untuk mereka memberikan kesehatan agar mereka tetap bersekolah. Baik, tentu saja kalau kita lihat nih Bu Waode, biaya cukup besar, cukup banyak untuk membiayai 6 orang ini. Ada bantuan dari pemerintah? Ada. Seperti apa bantuan yang diberikan? Ya, bantuannya ya berupa sembako, pampers, terus beras, ya berupa juga uang. Oke, untuk biaya pendidikan terutama ke depannya sudah ada bantuan dari pemerintah? Ya, sudah ada. Sudah, berarti untuk biaya pendidikan insya Allah dibantu oleh pemerintah ya Bu ya? Iya. Untuk dari 6 anak ini sekolah mereka seperti apa Bu? Ya, yang sekolah ini yang kakak sekolah kelas 3, yang nomor 2 baru kelas 1. Kelas 3 SD dan kelas 1 sekolah dasar begitu ya? SD, iya. Ada apa yang disampaikan oleh yang paling sulung begitu dengan kondisi seperti ini, dia juga harus bisa memberikan semangat kepada adik-adiknya. Ya, bilangnya kita harus semangat, kita jangan berpisah-pisah katanya. Tetap kita bersatu. Sama-sama nenek bilangnya. Oke, berarti yang paling sulung ini juga ikut memberikan semangat begitu ya kepada adik-adiknya. Iya. Untuk yang paling kecil ini masih 1 tahun, 1,5 tahun ya Bu, betul begitu? Enggak, baru 1 bulan 9 hari. 1 bulan 9 hari. Kami Iya. turut prihatin dengan kondisi ini. Lalu bagaimana dengan pemberian asupan gizi, terutama ASI? Iya, ini dia sekarang ini sementara dia minum susu botol. Untuk sementara minum susu formula begitu ya Bu ya? Iya. Oke, harapan Ibu ke depannya seperti apa? Ya, pokoknya bagaimanapun saya tetap perjuangkan cucu-cucu saya. Ya, baik, harapan Ibu Waode Rusdiana menjadi harapan kita bersama ya. Semoga 6 anak yang baru ditinggal oleh kedua orang tuanya dapat bisa hidup, dan semoga bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini juga bisa terus terrealisasi sehingga ke-6 anak yatim piatu ini tidak terlantar begitu, karena mereka masih punya masa depan yang cukup panjang. Terima kasih Ibu Waode Rusdiana telah berbagi waktu, kami turut berduka atas meninggalnya anak dan juga menantu Ibu.